koruptor itu harus dimiskinkan, supaya kita tidak melihat lagi orang yang masih dalam penjara tapi bisa membeli hakim, bisa membeli hukuman, bisa tetap bersenang-senang. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGL. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program harapan kementerian sosial. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Telah terbukti melakukan tindakan plagiat. Nasib mahasiswa UM Palembang yang terbukti plagiat skripsi, kini disangsi gagal wisuda dan skors. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menyatakan bahwa mahasiswi mereka berinisial DSA terbukti melakukan plagiat. Sehingga, skripsi DSA dinyatakan batal sehingga dia pun tidak diperbolehkan mengikuti yudisium dan wisuda. DSA harus mengulang dan membuat awal skripsi sesuai prosedur, kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Abdul Hamid Usman, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Selain gagal wisuda, DSA juga dikenakan sanksi oleh pihak kampus dengan memberikannya skor selama 1 semester. Wow. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh para petinggi atau pejabat, kasus korupsi juga banyak ditemukan di ruang lingkup perguruan tinggi, dan tak jarang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa terlibat dalam berbagai jenis korupsi, contohnya seperti 1. Penyuapan, 2. Penyalahgunaan dana organisasi mahasiswa, 3. Plagiat, dan masih banyak lainnya. Itu simak video ini lebih lanjut terkait pemaparan kasus korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvana Akadege Elsini Suwanti dengan NIM 811422015 dari Rombel 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan investigasi atau wawancara singkat terhadap satu narasumber saya, yaitu rekan saya sendiri yang notabene juga masih menjadi mahasiswa. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Fatasari, saya juga dari Fakultas Hukum juga. Selanjutnya langsung saja saya akan bahas mengenai korupsi sendiri. Menurut Ayu, korupsi itu apa? Menurut saya sendiri, korupsi itu merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain secara tidak sah. Dan bentuk korupsi itu juga bisa berupa penyuapan, penipuan, dan lain-lain. Penyebab utama korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa menurutmu apa? Menurut saya sendiri, penyebab utama pada korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada seperti tuntutan gaya hidup. Mahasiswa ini seringkali terlibat dalam korupsi karena ingin memenuhi gaya hidup yang lebih mewah atau bisa disebut konsumtif. Yang kedua adalah tekanan akademik dan persaingan. Hal itu dengan tujuan untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi dapat melakukan kecurangan. Yang ketiga ada juga dengan kurangnya pengawasan dan transparansi di lingkungan kampus. Dan yang terakhir bisa juga dengan kebiasaan dan kebudayaan di sekitarnya. Terkait beberapa penyebab tadi, lalu bagaimana dampak korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri? Apakah benar-benar berdampak negatif bagi dirinya dan apakah bisa merugikan orang sekitar? Dampak korupsi itu yang dilakukan mahasiswa tentunya memiliki dampak yang benar-benar negatif, dan hal itu juga bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitar. Dan mengenai dampaknya tersebut ada beberapa. Yang pertama, menurut saya itu ada yang merusak moral dan integritas. Yang kedua ada mengganggu tata kelola yang baik seperti dalam pengelolaan dana organisasi mahasiswa atau dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga ada juga dengan kerusakan reputasi institusi. Terkait pencegahannya, apakah langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah korupsi di kalangan mahasiswa? Menurut saya sendiri, pencegahan atau langkah konkret yang dapat diambil untuk memberantas korupsi itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan penegakan aturan dan kebijakan anti korupsi. Yang kedua juga bisa melalui pendidikan dan pelatihan tentang integritas. Yang terakhir juga bisa melalui peningkatan
peningkatan pengawasan yang ketat. Nah, terakhir menurut Ayu sendiri, apakah ada kebijakan atau regulasi khusus yang dapat diterapkan untuk mengurangi korupsi di perguruan tinggi atau konsekuensi hukumnya? Ada sih, dalam konteks pidana sendiri, mahasiswa itu dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi, dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut. Dan yang kedua, dalam sanksi akademik sendiri, universitas atau perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut belajar juga dapat memberikan sanksi akademik seperti pemberhentian untuk kampus itu, pencabutan gelar atau larangan untuk mendaftar kembali di kampus lainnya. Sekian video investigasi atau wawancara singkat dari saya, dan terima kasih kepada narasumber saya, rekan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.